mau lakukan kapan saja. Tapi ada mukjizat dan apa namanya tercatat dalam sejarah. Nah, belajar sirah kita selain mengenal Nabi Muhammad juga membutuhkan kisah-kisah yang tadi ahistoris. Yang selanjutnya adalah kita mengenal Nabi Muhammad sebagai sosok manusia. Lalu kita bisa bedakan mana fungsi Muhammad sebagai Nabi, mana fungsi Muhammad sebagai manusia biasa. Ini juga kajiannya menarik, Pak. Jadi nggak semua yang terkait Nabi itu ada unsur syariatnya, perlu kita ketahui. Misalnya Nabi Muhammad dinyatakan bahwa beliau itu orangnya ganteng. Kegantengan Nabi bukan syariat. Wah, kalau gitu umatnya wajib ganteng. Ya susah, Pak. Susah. Nabi Muhammad dikisahkan punya bulu-bulu di sini sampai ke leher, bulu sampai ke dada, sampai ke dekat pusar. Sahabat pernah melihat itu, kan Nabi Muhammad juga bekerja. Dan ketika bekerja mungkin kadang pakai kaos, dalam tanda petik. Kalau dalam dulu tuh nggak pakai baju, mana pakai terbuka, kelihatan bulu. Nah kalau kita emang nggak punya DNA bulu ya nggak usah mati-matian nungguin bulu. Kalau di pesantren kan ada tuh kalau malam pada molet-moletin kemiri. Jadi kelihatan kayak punya itu Pak brewok, padahal bukan kemiri. Dan saya juga ngikut dulu. Tapi emang nggak bakal punya bulu, nggak tumbuh Pak. Ada tumbuh 1-2 gitu kecil gitu, satu panjang. Jadi malah nggak kayak jenggot, jadi kayak akar gigi. Yang lebih hebat lagi pakai buntut kambing. Jadi kalau lagi Idul Adha buntut kambing laris. Dia dibakar kompor, keluar minyak tempel di sini. Tumbuhnya kutil Pak. Lagian siapa yang punya info tuh buntut kambing bisa nemuin bulu ya? Lah kambing kan banyak bulunya, saya baru tahu ya. Iya kambing banyak bulunya, jadi kalau kita makan daging kambing kita berbulu. Di pesantren begitu dulu saya. Nah, lalu Nabi Muhammad dikisahkan rambutnya panjang dari sini, namanya jamah lama sampai telinga sampai pundak. Wah kalau gitu sunnah dong, kita rambutnya panjang. Enggak sunnah, itu kemanusiaannya Nabi, bukan kenabiannya Nabi. Dalam sosok Nabi Muhammad itu ada sisi manusia, ada sisi Nabi. Itu juga perlu kita ketahui. Nabi Muhammad dadak dengan perutnya datar. Ini saya napas pakai datar. Aslinya enggak. Kalau begitu yang gemuk gimana ya? Enggak wajib diikuti. Kalau perut sama dadanya datar enggak wajib diikuti. Nabi Muhammad suka bubur sarit. Bubur sarit. Dugaan saya bubur sarit itu tidak lebih enak dari bubur ayam karena banyak bumbunya. Apakah sunnah kita makan bubur sarit? Enggak. Nabi Muhammad pakai jubah. Apakah sunnah kita pakai jubah? Nabi Muhammad pakai jubah. Abu Jahal juga pakai jubah. Berarti bukan bajunya yang sunnah, tutup auratnya yang sunnah. Kayak gitu kira-kira. Tapi sebagian dari orang kan ada, wah Nabi Muhammad begini kita harus ikut. Iya, yang kita ikuti yang memiliki kandungan syariatnya. Kalau Nabi Muhammad sholat kita ikuti. Nabi Muhammad kan ketika sakit pun beliau masih ngimami. Menjelang beliau wafat masih ngimami tapi duduk sholatnya. Karena beliau duduk, Abu Bakar di samping kanannya sholat berdiri. Nanti kalau lagi duduk dekat begini, Abu Bakar Allahu Akbar rukuk. Nah dia kayak kita. Jadi kata kemudian kalau Nabi sujud, sujudnya nggak nyampe ke bawah, Abu Bakar dan sujud. Sahabat mengikuti Abu Bakar. Bahkan sampai kayak gitu, baru ketika beliau udah nggak kuat berdiri, nggak kuat bangun dari sakitnya itu, baru disuruhlah Abu Bakar menjadi imam. Itu sulit Pak, kalau itu boleh ditiru tuh Pak. Saya juga nggak bisa, ini berat banget. Masuk angin aja saya di rumah. Baik, jadi salah satu fungsi belajar sirah adalah kita bisa membedakan antara mana sisi Nabi Muhammad sebagai Nabi dan mana sisi Nabi sebagai manusia. Walaupun nanti ada yang kita ragu-ragu ini Nabi atau manusia dan manusia, tapi paling nggak kita bisa bedakan mana yang Nabi manusia secara umum. Kita mengikuti yang nabinya, kalau yang manusianya boleh diikuti, boleh tidak. Bahkan nanti ada yang haram diikuti, Pak. Jadi terkait Nabi haram diikuti, namanya khususiyat, kekhususan. Apa itu?
Kalau dalam riwayat beberapa kekhususan Nabi itu pertama, Nabi wajib menyembelih kurban. Fasholli li rabbika wanhar, amal wajib. Yang kedua, Nabi wajib sholat malam, qumil laila illa qalila, dan bangun malamnya Nabi itu nisfahu, tengah malam pas. Awingkus awzin alaihi, bisa jadi lebih dikit atau kurang dikit karena nggak ada jam. Itu jam 12 Nabi udah bangun Pak. Tiap malam. Wah, kalau itu wajib pada kita hebat kali ya, nggak kuat kita Pak. Nggak kuat. Makanya kemudian Nabi wajib. Nabi dilarang makan harta zakat, itu khusus ya. Keturunan Nabi juga haram makan harta zakat. Termasuk Nabi boleh menikah lebih dari 4. Nabi menikah lebih dari 4 boleh khusus ya. Nah itu nggak bisa diikuti Pak yang khusus ya. Jadi dalam sisi Nabi ada sisi kenabiannya diikuti, ada sisi kemanusiaannya boleh diikuti boleh tidak, ada sisi yang khususiatnya Nabi ya nggak boleh diikuti. Nah ini juga perlu dipelajari.